Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao. Kembali lagi di Ngibah. Ngobrolin sejarah. Kok suaranya Ngomongin apa ngobrolin sih? Kok ngomong suaranya pelan-pelan halo? Balik lagi di Ulgat Bogor Podcast. Yoi. Kali ini masih bersama gua Okta, Gua Flow, Masih sama Ferry. masih sama Ferry, masih kita bertiga. Kak Ferry. Belum ada lagi pergantian. Belum. Nanti kita lagi Belum develop ada juga. regenerasi. Betul, program-programnya juga lagi kita develop. Ya, kalian tunggu aja terus pantengin di YouTube channelnya dari Ulgat Bogor. Apa kabar, Flo? Apa kabar ya? Baik. Setelah Baik. 3 bulan kita 3 bulan lockdown. ketemu ya? Nah, Iya, kita lockdown. Lockdown. Kita mengikuti Prokes. prokes. Nah, prokes Protokol kesehatan ya. Prokes tuh kayak ini yang mau ribet. Nah, di ngibah kali ini kita akan ngebahas seperti biasa. Mungkin kalian juga pernah ini ya bertanya-tanya kalau kita akan ngebahas pertandingan Milan melawan Verona. Lagi Iya. kebetulan. Lagi waktu itu kebetulan kita karena bahas ya. emang dua leg. Dua leg. Serie A selalu bertemu di home dan away. Ritorno ini namanya. Apa namanya? Ritorno. Ritorno. Pertandingan kedua. Oh, Ritorno. Kalau pertama kan Andata. Andata Ritorno. Nah, ini sekarang di pertandingan Orang kedua. Itali nyebutnya Ritorno. Jadi pertemuan Pokoknya kedua. Putaran kedua tuh Ritorno. Ritorno. Nah, ini ilmu baru juga. Baru mulai kita sudah mendapat ilmu baru mengenai Mantap. sepak bola Italia. Nah, ngomongin Hellas Verona di episode sebelumnya dan kebetulan episode terakhir Hellas Verona kita bikin. Oh iya ya. Iya. Jadi nanti Hellas Verona Beneran, Hellas beneran. Verona. Emang kita gede banget sama Hellas sebenarnya. Jadi makanya kita langsung ngetetin. Pertandingan lain nggak penting. Pertandingan. Ya akhirnya kita gagal menang waktu itu ya. Iya. Ya, seri. Ibra Satu ngegolin sama. menit akhir. Menit akhir. Emang kalaupun Dua kita- sama sih. Oh, dua sama, sorry. Kalau kita flashback yang Oh. leg pertama itu sebelumnya yang kita bahas kan Milan sama Hellas juga historinya nggak terlalu ini ya. Hellas tuh selalu jadi batu sandungan waktu itu. Ah, iya, maksudnya secara histori Secara historisnya sih gitu ya. dia tim kuat juga meskipun Ya. di Italia sepak bola Italia dia adalah tim semenjana. Di Italia tim semenjana tapi Bagi Milan dia jangan lupa juga dia tuh juara Serie A juga. Pernah. sekali, Nah, 3 kali juara Serie B dan Coppa. Kalau dibandingin sama misalnya Crotone, Spezia gitu. Oh, spesial. Beda jauh. Aduh kemarin. Si Hellas ini dia AC Monza. AC Monza. AC Monza. AC Monza nggak pernah Serie A malah. Kalau si Hellas ini dia pernah juara Serie A di 84-85. 84 85. Satu-satunya tim semenjana. Udah lahir belum lo? 84 85. Cerita sih. Ibu emak gua aja belum kawin. Nah, jadi di kota Verona kan apa awal cerita Romeo and Juliet ya. Ya, itu. Itu dongeng pertama, dongeng kedua tuh ya Hellas. Hellas. Oh, Iya, dongeng jadi kedua. menurut penduduk sana tuh dongeng kedua tuh Hellas karena juara Serie A di 85. Oh, itu dong. Oh. Ketika oke. Juve lagi jaya-jayanya sama Michel Platini, Inter sama Rummenigge, dia bisa juara di 85. Apa Maradona pun datang waktu itu di Napoli. masih Kalau itu belum ada bisa. bintangnya nggak sih? Hellas. Ya kalau kita lihat Leicester, Oh, kayak gitu. Ah, iya, makanya dia bilang 2000. kita juga pernah bahas nih di yang pertama bahwa itu adalah dongeng ya. Nah, Jadi dongeng buat mereka. yang nggak mungkin bisa terjadi lagi gitu. Ya namanya dongeng. Iya, namanya cerita ya kan namanya dongeng terjadi mungkin Tapi sekali di akhirnya masa lalu. Jadi nyata akhirnya. Jadi nyata. Nah, itu juga pertandingan tentang Hellas. Kita bahas yang kemarin deh, yang terdekat gitu, pertandingan melawan Hellas 2-2 Dua sama ya. gol terakhir Ibra ya. Ya emang Hellas sejak musim kemarin emang dia tim yang mengejutkan juga walaupun dengan pemain pinjaman banyaknya. Dan dibuktiin kemarin di ngelawan waktu itu Milan masih Capolista Ya, ya. masih Capolista. Masih Capolista Milan waktu itu hampir kalah di San Siro. Hampir kalah di San Siro. Untuk pertama kali di musim 2020-2021 akhirnya kan kalahnya sama Juve ya. Sama Juve. Iya. Jadi hampir kalah. Putus rekornya sama Juve ya. Putus rekor di As sana. always. As always. As always. Nah, Pemela Juve. kok merah juga. Nah, kalau ngomongin Hellas, apa lagi? Kalau ada yang mau ditanyain nggak? Belum. Lanjut aja dulu. Gua kalau Hellas ya, selain timnya yang dia kan sama-sama tim utara ya.
Timur. Sama-sama utara. Iya, tapi dia Jadi lebih timur laut ya. Lombardia sama Veneto itu, Veneto ini tempat di mana Verona ada. Iya. Tetanggaan. Iya, tetanggaan. Jadi dia sama-sama dari utara, tapi memiliki kultur yang sebenarnya yang gue baca sih dari yang riset yang gue baca bahwa Verona ini memiliki kultur Italia Selatan. Jadi Iya. kotanya tuh bukan kota semodern Milan Iya. gitu, Iya. dengan kota-kota lain gitu. Jadi dia tuh tim utara Tim utara yang kota bernuansa utara selatan. bernuansa selatan gitu. Karena kita bisa lihat dari kelompok ultrasnya juga Wah, kan. kelompok Nah, ultrasnya. Brigate Giallo Blu. Giallo Blu. Nah, Brigate Giallo Blu tuh kalau dari yang gue baca Bu, bahwa dia adalah masuk dalam 4 pertama ultras Iya. terorganisir pertama setelah Fossa de Leon, terus Ultras Sampdoria, Ultras Boys, Tito, punya Inter, Tito, iya. Ultras Tito, terus baru yang keempat itu si Brigate ini. Brigate. Ya, benar. Kayaknya kita Ini kalau setelah- bahas sekarang bahas ultrasnya kayak seru ya. iya kan yang match pertama kita udah Ada bahas match, klubnya, review. sejarah semua itu bisa ditonton di channel Nugat Bogor. Nah yang kedua ini tentang ultrasnya Bu. Ya Ultras Kemarin kita belum sempat bahas soalnya yang ultrasnya. Mungkin Ultras kayak- Giallo Blu emang terkenal kerasnya emang mereka Keras, dari ya. tahun 70-an tuh kemunculan mereka awal ya. Setelah Fossa kan baru muncul Boys kan, CN. Boys CN Baru muncul mereka. 69 ya Boys. 69 Iya. Boys. 68-nya 68-nya kan, Fossa. ya. Walaupun udah nggak ada Fossanya. Iya. Dan dia masih bertahan ya? CN nama CN ya? CN masih bertahan, Boys. CN tuh masih bertahan sampai sekarang. Mereka belum bubar kayak Fossa gitu. Kapan? Mudah-mudahan sih secepatnya. Kayak gitu juga, sorry nih. Terus Nah, CN jadi dong. CN si dong. Brigate Giallo Blu ini sejak awal 70 tuh dia 71 dia? Dari berdiri itu awal 71-an. dari awal 70-an tuh emang dia musuhnya di mana-mana. Apalagi dengan tim tim sebelahnya nih Lombardi, Ya. Milan sama Atalanta sama Brescia tuh musuh mereka Musuh semua. mereka. Kurvasut, Fossa dulu musuh bebuyutannya tuh si Brigate Giallo Blu ini. Nah, Brigate Giallo Blu Nah, itu berdiri sedangkan- 1971. dan si Brigate Giallo Blu ini dia punya pertemanan dengan musuhnya Kurvasut. Oh, Dengan CN. CN 69. Walaupun dia break waktu tahun berapa gitu ya, tahun 2000, awal 2000-an deh mereka break. Nah, mengenai ultras juga, dia kan kita bicara kultur ultrasnya ya, sebagai arti bahasa dan segala macamnya. Jadi kalau yang dari gue baca, dia setelah berdiri di tahun 71 itu termasuk dalam 4. Jadi ultras terorganisir lah, bisa Iya. dibilang ultras yang terorganisir yang memiliki komunitas induk lah gitu. Iya. Seperti Fossa kan sebenarnya kelompok ultras sebelumnya ada Komando Sebelumnya Stingray, ada, tapi dia tidak berorganisir gitu. Mereka belum. Nah, si musuhnya dari si Giallo Blu sebenarnya tuh siapa sih? Si Lombardia semua kah? Atau memang ada yang dari selatan juga? Musuh terberatnya tuh emang Fossa. Jadi Oh, memang Fossa. sejak kejadian di 72-73 itu Hah? Fatal Verona. Oh, Oh, semenjak itu baru Jadi ada ini ya. semenjak itu musuh tuh semakin musuh lah. kayak nah, makin Sejak kejadian kencang lagi. 72 keselnya makin 73 itu. ini ya. Iya, Betul. makin gede. waktu gitu. setelah pertandingan di 72-73 itu pas Milan kehilangan Scudetto di menit akhir kan. Ya disitulah awal mereka semakin saling membenci. Saling membenci. Nah, Terutama Milannya kali Iya ya. sampai banyak chance-nya. Iya. ya, Ultras Giallo Blu juga punya chance untuk Kurva Milan juga belum tentang tahu. Fatal Verona. Pasti Ada setiap mereka. bertemu dengan Fossa atau Brigate atau sekarang dengan Kurvasut, pasti mereka dengan chance mereka soal Fatal Verona itu. Kalau Nah. nggak mereka membentangkan 72-73, kalau nggak 89-90. kan 2 kali. Buat Fatal ya. Veronanya 2 kali. Iya. Buat ngeledek gitu Iya, ya. buat ngeledek. Iya, attack. ya, attack-nya dari Secara mereka tuh seperti itu. Nah, Ultras Giallo Blu juga sempat dapat julukan Liverpool of Italy. Jadi itu dia karena kan kultur ultras bersempingan beriringan lah dengan karena kan hooliganisme kan muncul di tahun 70 sampai 80. Sedangkan ultras di setelahnya gitu ya, kelompok ultras. Nah, itu kan sebenarnya sama-sama fans sebuah klub yang memiliki totalitas lebih lah ya Ya, dibanding fans biasa. dari bahasanya pun udah ketahuan ya, ultras itu kan lebih kan, berarti Iya. melebihi, beyond. bahasa Inggrisnya. Nah, itu juga jadi saking terkenal
garangnya si Ultras Jolo Blue, iya garang Iya, apa ya garang. bahasanya ya, seremnya. Nah itu dia karena frame di Inggris pun Liverpool kan terkenal keras karena kan pelabuhan, pelabuhan kayak Priuk. ngomongin keras gitu kayak kemarin kan sempat beredar tuh video-video yang ada kayak lagi apa sebelum derby lah kemarin kan ada perebutan itu, yang bendera. Bendera betul. sempat juga bentrok lah. Nah kalau sama Hellas ada nggak lo yang lebih ininya lah? Iya. Kalau soal benturan sih pasti banyak ya. Terakhir kalau kita nggak salah waktu itu kita nobar deh. Kita nobar di 2014 ya, waktu Milan masih zaman Balotelli. Kakak balik lagi. itu kan juga Balotelli kena rasisme di situ. Oh sama Hellas. Sama ya. Jadi ada 2 pertandingan waktu itu ya, di lapangan sama di tribun. Oh iya. Ada videonya juga banyak kalau bisa. Itu di Bentegodi. di Bentegodi. Jadi di Bentegodi tuh biasanya Ultras Milan tuh kalau berkunjung atau away ya, bahasanya kalau away tuh dia nggak pernah naik bis. Jadi kalau kereta, akses kereta terus jalan gitu ke stadion. Nah, hanya di Bentegodi di Verona itu dia datang dikawal satu bus kayak train gitu, bus Itali yang pintunya begitu bukan gitu tuh. Tuh banyak videonya. Gue juga sempat lihat. Clash-nya dari luar, clash dari luar terus berlanjut di dalam. Nah, kalau di YouTube kita ketik Tutti a Verona pasti keluarnya Itu itu. munculnya. Iya. Pasti munculnya. Tutti ya Verona. Tutti a Verona. Semua ke Verona. Nah, iya jadi Oh, berarti terakhir yang bentrok di stadion malah justru sama Hellas ya. Maksudnya Iya. kalau derby aja kita udah jarang lihat gitu ya. Iya, sama ini. Brigate Jolo belum dengan mereka. Nah itu juga apa ya bendera-bendera yang bawa sama ya pokoknya seperti kultur ultras lah gitu. Iya, jadi Cuman memang derbynya agak kurang seru ya Bu ya dibanding derby kota lain gitu kan. Iya. Dia sama tapi sempat seru kok. Chievo. Hellas sama Chievo tuh sempat Iya seru. seperti Serie A, tapi secara ultrasnya Chievo ada emang. Secara ultrasnya ya kurang lah. Iya nggak Chievo sebesar kan tim baru. bukan lawan yang sepadan. Hitungannya- Kalau kata STM lawan SMK. Hitungannya baru, jadi kalau Chievo kan cuma tim yang pernah jadi Kapolista. Iya. Kalau Hellas kan Juara. tim yang pernah Pernah juara. juara. Dia di Kayak dalam kita nih. di bendera Pernah ultrasnya Kapolista. pun mereka punya bendera Itali, punya bendera Iya, Scudetto. betul. Jadi mereka kalau ketemu ibaratnya gue pernah juara nih. Iya lah, gitu. Iya. Bukan apa-apa lah. Iya. Hal ini buat Hellas Itu sih, pernah Chievo loh, belum gitu. bukan apa-apa. Makanya musuhnya tuh tersebar hampir di seluruh Itali. Si Brigate Jolo Blue. Brigate Jolo Blue. Nah itu juga kasus rasisme kepada Balotelli, rasisme kan kultur tas kan ke situ ya Bu ya. Iya, pasti. Nah. Dia nyerang pemain secara personal. Iya secara personal dan kalau nggak salah pimpinannya juga pernah dipenjara 11 tahun Gara-gara karena itu. tag itu Balotelli kasus itu jadi nggak boleh datang ke stadion selama 11 tahun. Nah biasanya kan kalau kalian udah nonton tuh di serial Netflix kan ada tuh yang Ultras Napoli juga kan gitu. Iya, iya. Di scene awalnya dia nggak boleh nonton stadion, cuman lapor ke kantor polisi. Jadi dia lapornya di kantor polisi. Oh gitu. Iya. Kalau setiap- Belum nonton belum? Belum. Kalau setiap tim Nonton. dia main, dia harus ada Di dia kantor harus ada polisi. di kantor polisi. Oh harus nonton gitu biar. Iya, jadi hukuman Bukan hukumannya, jadi biar Iya dia nggak ke maksudnya stadion. biar dia nggak ke stadion kan. Iya. hukuman buat seorang ultras tuh itu. Oh. Hukumannya nggak boleh datang ke stadion. Tapi gimana caranya? Kita tahu dia Dia nggak nggak ke ke stadion stadion. dengan caranya kayak gitu. Lapor. Berarti kalau 11 tahun sampai sekarang dia masih Dia masih gitu ya. tiap Hellas main dia ada di polsek kali. Kalau Bahasanya polseknya gitu. wajib lapor. Polisi pelapor. Apa sih nama polisi Ultras tuh yang suka nyamar Carabinieri. dan suka nyamar itu kan? Iya, Carabinieri di Ghost. Iya di Ghost. Oh di sana ada justru kayak gitu. Ada di Ghost. Polisi yang khusus buat Carabinieri itu yang pakai seragamnya. Yang pakai seragamnya Ya, Carabinieri. keren. Kalau kata steward, kalau kata di Inggris tuh stewardnya. Nah, cuman ada yang intelnya tuh yang menyamar masuk Ya, ke dalam ya. kurva itu. Ya siapa namanya? Digozi. Digozi. Makanya di zaman dulu tuh suatu kalau di kita kan biasa ya orang pakai kurvasut. Iya, Mungkin benar. ada yang pakai kurvasut tapi nggak tahu. Iya. artinya apa. Tapi buat di mereka kan yang ada di sekitar stadion yang pakai kurvasut ya pasti anggotanya. Betul. Kalau member juga kan. Kalau lu pakai kurvasut tapi lu bukan anggota kurvasut, lu disuruh buka dulu ya. Nggak tahu kalau sekarang ya, yang sekarang Iya, sih. benar. Banyak Lebih yang monetize, banyak lebih- yang apa? Iya Jadi kan? di expose. Mereka juga nyari uangnya dari situ kali. Iya. Karena juga kan cerita dari mata kapok kita di Melanisin Sezone Bogor kan yang pernah datang ke sana bahwa kita suka bertanya-tanya gitu kan, mereka duit dari mana bikin koreo segede badak gitu kan. Nah itu kan
mereka jual shell di lorong-lorong Iya. masuk ke gate 14, Iya. ke gate-gate di Tapi cuma di San situ Siro ya, tuh. cuma di gate 4. Iya, jadi memang benar-benar dan ya terkenal kan Ultras Itali tuh Ya. ya secara negaranya Itali sendiri juga Iya. masih belum terbuka sama budaya Rampa namanya. Iya. Tulisannya Rampa. Rampa ya. Itu Rampa tuh gate. Oh, gate ya, Rampa. Nah, budaya luar kan masih belum masuk. Iya, Nah, jadi- jadi kurva juga jarang dimasukin sama orang-orang yang Nggak bisa dulu. Iya, Dulu sih dulu. nggak bisa. Justru setahu gue kalau dulu tuh kalau lu mau nonton gitu ke stadion, itu udah kayak ada bangkunya sendiri gitu. Iya, jadi lu mereka kalau punya- nggak datang nanti ada yang gantiin, gitu, Iya. nggak sembarang orang betul. gitu bisa. Jadi kita dari luar Oh, bisa gitu. seenaknya ke kurva tuh Iya, nggak bisa kalau iya. dulu. Mereka udah punya orang-orang yang untuk duduk di situ gitu. Nah, balik lagi ke Ultras Verona. Ultras Hellas. Ultras Hellas, sorry ya, Ultras Verona ada dua soalnya. Jadi Hellas tuh Verona. kalau ini Hellas tuh bahasa Yunani ya. Nah, itu juga pernah kita bahas nih, kita remind sedikit deh. Jadi Verona tuh awal terbentuknya namanya FC Hellas. FC Hellas. Jadi pemuda-pemuda asal Yunani yang kuliah Kuliah di Nah, ini juga mau bersisiran. kuliah di Veneto di kota Verona, mereka mutusin bangun klub. Klub. Nah, mereka namain ya sesuai namanya lah. Bahasa Yunani kan Hellas. Iya. Hellas. Jadi bahasa Udah pernah Nah, kita kalau bahas soal juga di- Veronanya mereka di video tahun sebelumnya. tahun 29 tuh mereka merger. Merger, sama ya, betul, ada sama ada AC klub lokal Verona. AC Verona. Jadi mereka namanya Hellas Verona tuh hasil merger. Hajar Major. Nah, dan berdirinya si Brigate Giallo Blu ini juga di dalam artikel yang gue baca otd.com gitu tulisan sana dan udah gue translate bahwa mereka tuh didirikan sama The Bar Olimpia Borgo Venezia oleh dua pemuda dari yaitu karena tadi sudah dijelasin sama Flo itu kan pelajar Yunani yang datang ke Verona untuk belajar. Jadi didirikan sama Gelora Muda. Jadi apa ya? Gelora Muda. Iya, Gelora Muda. Jadi Semangat muda, Semangat muda. Jadi kalau misalkan ada 100 mahasiswa gitu yang berangkat dari Yunani ke Hellas, kita cuma butuh 11. Nah, sisanya supporter tuh. Nah, itu tuh. Iya. Jadi didirikan sama orang 16 orang berumurannya masih muda-muda sekitar Kayaknya baru berarti berkuliah jadi. pengen berpartisipasi tapi dia nggak bisa main bola. Iya, jadi itu supporter aja deh. Iya, 89-nya supporternya udah jadi supporter. Jadi Ultras bikin Giallo Blu itu. Dan menjadi pride setelah di tahun 85 itu Scudetto merasakan 84 85 merasakan Scudetto. Jadi kultur itu yang tadi gue bilang bahwa di Verona itu Hellas kota yang di utara Itali tapi masih memiliki aura atau Iya, karena Ini selatan. Sisilia selatan kelam. Jadi dia tuh butuh duit yang kayak Iya. kekerasan jadi terus kalau Ultras lain tandang ke situ tuh angker. Angker, Kayak ya. seangker tandang ke Napoli gitu. Jadi Angker ya? angkernya sama. Jadi Kereta. Waduh, bukan dong. Angker minuman dong. Udah sponsor dong. Nah, jadi itu juga yang membuat budaya si Ultras Keras. itu kental gitu. Jadi dia masuk kategori Ultras pertama dalam kategori Ultras terorganisir ya yang pertama. Jadi Awas lah ya. lawas. Malah sebelum ada fans Juve kan Vicky Milano terus Iya. ada Mereka Brugge itu mereka sudah lahir gitu. Sama Sampdoria kalau nggak salah satu ya. Tadi kan Iya, Ultras Tito. Tito namanya. Nah, itu jadi ini yang kuat lah di tahun 80 apalagi pas mereka Scudetto itu makin gede. Jadi tapi ya itu semangat awalnya adalah semangat anak muda yang dibawa gitu. Napoli ya. Sama kayak juga kan juga sebenarnya kan dibentuk sama Dibentuk oleh- mahasiswa kan. Kalau kita kan pekerja buruh, kalau Kaskiapi. Kasyafi. Obeng. Bahasa Inggris kalau gue cari Kasyafi obeng. Sebenarnya itu Kasih itu kurva bahasa Milan sebenarnya. Bahasa Milan. Nah, jadi kalau bahasa Italinya tuh Cacciavite. Kasyafi. Jadi bahasa Milannya Cacciavite. Jadi kayak di kita aja mereka juga punya logat. Iya punya. Kalau bahasa Indonesia ada bahasa Jawa, ada bahasa Papua. Kan ada jadi bahasa sebenarnya Sunda. Itali itu kan hurufnya hidup ya. Hidup. Nah, jadi Cacciavite. Iya, benar. Kalau di Milan malah dimatiin gitu. Ah, soalnya kan ada sejarahnya Milan tuh pernah dikuasain oleh Prancis kan. Kalau Prancis kan mati. Jadi Bongso. Bonjour. Bongso. Jadi banyak hal-hal yang ini juga jadinya membuat suasana di kota Verona tuh menyeramkan ya karena itu semangat anak Iya. muda terus dia termasuk ultras tua juga Tertua, di golongan tergarang pertama lah juga. ya. Oh, berarti Dan garang gitu. match besok nih bisa jadi seru nih.
Seru Dan juga. kita bertandang. Tandang, Itu ya? yang Iya, jadi betul. seru adalah kita bertandang ke Bentegodi. Iya, pasti kalau kita buka situs Kurvasut juga pasti di situ ditulis Tutti a Verona. Tutti a Pasti. Iya, kita semua berangkat Pasti ke mereka Verona. selalu punya slogan itu, semua ke Verona. Cuman masalahnya kan masih pandemi. Salah. Iya. Nggak ada, pasti nggak ada dong. Pasti sih mereka juga nobar lah. Iya. Kalau nggak nobar ngiringin doang berangkat. Nah, nganter kayak waktu itu derby kan beberapa kali pertandingan juga nganter. Malah terjadinya di luar stadion ya Bu ya. Iya, itu jadi masalah juga di sana. Jadi masalah juga di sana ya. Nah, Oh sempet ya itu Iya, kemarin. berkumpul orang segitu banyak kan. iya. Nah, udah bahas tentang ultrasnya, terus pertandingan Verona juga udah sebelumnya. Mm-mm. Prediksi Salah. atau melihat kekuatan Milan sekarang, Tim Milan saat ini ya. Milan saat ini yang akan menghadapi Verona. Iya, Milan sekarang kayaknya balik lagi ke masalah mental ya. Mental masih jadi masalah di Milan. Setelah tumbang secara tidak terduga oleh Spezia. Jono. Bener-bener tanpa shoot on goal pula. Tanpa shoot on goal. Gila, sampai kalah 2-0 tanpa shoot on goal. Dan anehnya Milan tuh full team waktu Itu itu. full tim. Dan tapi maksudnya bukan terlepas dari full timnya dengan bukan menurut gue sebagai konsekuensi sih Nah, dengan kita mau ya, ingin kita nggak membentuk. mau alasan mereka habis cedera yang Iya. full team itu ya. Iya, jadi maksudnya Enggak, kalau gue lihat Terlepas emang itu. mainnya juga iya. jelek bagus sih. Nggak, konsekuensi dari kita ingin membantu tim dengan skuad muda. Menurut gua masalah mental tuh pasti jadi Iya. masalah pertama. Jadi kalau lu udah mau berkomitmen untuk gua mau buat skuad lebih muda, pasti masalah yang pertama ditemuin adalah mental. Iya pastinya, dan kayaknya strategi Milan yang udah dari musim kemarin itu tuh udah mulai kebaca ya. Iya, Jadi Spezia tuh nerapin pressing tinggi, Pressing tinggi, dengan betul. pemain-pemain yang harganya jauh lah Iya. dibandingkan apalagi gajinya. Tapi Iya. mereka pressing tinggi Milan dan Milan nggak punya jawaban buat itu. Iya. Ketika mereka di press satu orang, dua orang, kadang yang nge-press kan, nge-press. yang megang bola pun bingung. Iya. Itu pemain seperti Ibra dan yang lain tuh dijaga. Betul. Nah, sampai akhirnya puncaknya kemarin kita juga kalah di derby kan. Kalah di derby. Sempat itu. menang meskipun sempat menang lawan Roma 2-1. Iya. Sama salahnya itu. kemarin kita gocok voucher kan. Lawan Udinese Gosok voucher. voucher lagi, nggak Iya, jadi. jadi satu sama meskipun Iya, sekarang sih. berselisih 6. Setelah itu kan Setelah Inter itu. menang lawan Parma Iya. 2-1. Tapi ya non molare mai lah. Non Molare. Selalu non Molare emang. Musim ini emang kayaknya Milan dapat voucher penalti banyak banget ya musim ini. Dibandingin Iya. musim-musim sebelumnya. Iya, gitu. Iya, Kalau pasti lihat- ini paling banyak paling kita. banyak ya. Baru 28 match saja sekarang kita kalau 16 ya? iya top 5-nya itu kita masuk ke dalam kedua Di sekarang. Serie A Kita paling udah- tinggi. Iya, dan 16. semua liga Bu. Kalau Dari dibilang semua liga. iya, dibilang MU juga sering pakai voucher juga. Iya. Kita juga lebih banyak sebenarnya. Cuman mau gimana itu Tapi kan penalti adalah bagian dari permainan. Permainan. Berarti kan kalau ada penalti kan berarti dia menyerangnya lebih banyak. Iya, pertama itu, yang kedua kalian sirik saja. Tidak ada penalti. Yang jelas kalau bola kena tangan bukan niat pengen penalti dong. Betul. Iya lah. Pembelaan. Kalau itu kan kesalahannya speednya lupa. Udinese. Iya. Mungkin dulu dia pemain Panik kan, dia panik udah menit 95 soalnya. Kan itu juga yang disorot sama pelatih Udinese kan, bahwa Ya. penalti itu udah 90 menit gitu, udah lewat dari injury time yang dikasih. Salah siapa semua. pemainnya kan? Iya, tapi kan posisi nyerang, balik lagi rules of games-nya adalah kalau lagi nyerang tidak boleh diberhentikan. Iyalah nggak boleh. Karena itu bagian dari peluang juga, kecuali kalau bola sudah dimuntahkan ke tengah baru wasit boleh meniup Kemarin gol di menit 97 tuh yang terakhir ya, yang Iya. paling akhir. Betul. Yang terakhir tuh waktu Zapata. Iya, lawan Inter 2-1, 2 sama, itu bikin seri juga ya? Sama. Seri. Sama ya benar, posisinya pakai kaki. Jadi itu gol Milan paling akhir di menit 97 tuh terakhir 96 kan? Yang waktu betul. lawan Inter. Lawan Inter ini, 96. ini paling terakhir. Paling terakhir. Terakhir lagi. Nah, prediksi tadi sudah kita. Lo ada yang mau Prediksi disampaikan sih lagi nggak? melihat kemarin draw ya. Kemarin Milan. Milan lawan Sekarang bisa menang lah walaupun Tipis. tipis. tipis, tapi di Bentegodi. Di Iya. Bentegodi Itu pun punya- emang punya rekornya rekornya Gimana? jelek ya di sana. rekornya lumayan jelek sih. Milan salah satu di Bentegodi itu selain di kandang Juve dan di kandang Inter. Di Bentegodi itu Milan. Kandang Inter yang juga kandang merah. Ya, ketika Inter jadi tuan rumah. Ya, Ya, jadi Milan kalah banyak tuh di kandang Juve Juve, Inter dan di Bentegodi. Verona. Iya, dari Skor. Kalau bicara tadi prediksi lo bisa menang.
Skor 1-2 lah. 1-2. Siapa yang Ibra? Cedera ya? Cedera, nggak bisa main. Manjukic juga masih cedera. Manjukic masih cedera ya. Calhanoglu. Si Leo. lah. Leo. Leo yang golin. Leo golin. 2-1 dari Flo. Prediksi Hellas Verona melawan Milan di Bentegodi. Kalau lu? Gue kayak optimis menang juga 2-0. Rebic masukin. 2-0 tapi Pe. Malah ya, 2-0. Di Bentegodi. Rebic bisa main sih. Iya. Rebic bisa main. Tonali juga main. Tonali udah kemarin cuman keram doang kali ya. Keram doang kali pahanya. Kurang pemanasan. Enggak, karena dari kemarin beberapa match sebelumnya kan udah ibaratnya terkoyak-koyak nih. Terkoyak-koyak. Jadi kayak ini yang match besok nih kayak bakal di metanya bakal di-push lebih dan lebih baik lagi pastinya diharapin ya. Dan mudah-mudahan bisa jadi Soalnya Inter ketemu lumayan berat ya, Inter ya. Walaupun di San Inter ketemu Siro. siapa ya? Inter tuh kemarin Parma kan terakhir. Sekarang kita beda berapa poin sih? 6. 6. 6 ya. Betul. 6 poin. Jadi Juve ketemu Lazio sih. ya Juve ketemu Lazio, Lumayan terus juga Inter sih. wah saya tidak mengikuti Sih. dan tidak penting juga. Iya. Karena menurut Ibra kita akan bisa balik lagi ke Iya, puncak. dia kemarin Optimisme itulah yang kita pegang. ngomong di Sanremo dia. Iya di kita bakal kembali. ya Sanremo jadi yang diserang sama itunya kan setiap 5 menit sekali ngomongin Inter Scudetto Inter Capolista dia bilang karena dia belum pernah merasakan baru ngerasain waktu bilang juga 6 awal bulan musim kita kemarin. 3 match tanpa terkalahkan kan juga kita ngomongnya Capolista Iya, pastinya. jadi dia baru baru 3 match naik wajar lah masih ngomong Capolista tapi kita Euforia lihat lah. euforia Euforia. tapi kita lihat siapa Scudetto-nya ya. Juve dong pasti. Panitia Liga. Halo panitia Liga. Enggak, Milan lah pasti Milan. Jarang-jarang 10 soalnya. Iya, jarang-jarang 10. Nah, Beruntun. itu pembahasan kita di episode ini. Terima kasih Flo. Makasih Dek, sama-sama. Terima kasih Sama-sama, Ferry. sama-sama. Kita juga mau ngingetin ini kita akan yang pasti sebelum match jangan lupa saksiin match Milan melawan Hellas Verona juga di hari Minggu ya jam 9. Jam 9 kok prime time. Nah itu juga kalau nggak salah Misbo nggak ada yang nobar, tapi nanti bisa dicek lagi di @misesbogor di Instagramnya. Atau kalian juga bisa mention di Instagramnya Rugat Bogor ya. Twitter Rugat Bogor juga @1rugatbogor. Ya, oke terima kasih Flo, terima kasih Ferry. Sama-sama. Terima kasih semua sudah stay tune di Gibah. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Forza Milan. Forza Milan.